Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rahmayani Sudirman dengan NIM 2300150202005 dari kelas A dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri prosodi atau suprasegmental dalam bahasa Indonesia yang meliputi nada, tekanan, durasi, jeda, dan intonasi. Baik, pada materi pertama yang kita akan bahas yaitu nada. Menurut Haier, tahun 2009, halaman 54 sampai 550, nada berkenan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Bila suatu bunyi segmental diucapkan dengan frekuensi getaran yang tinggi, tentu juga akan disertai dengan nada yang tinggi. Sebaliknya, kalau diucapkan dengan frekuensi getaran yang rendah, tentu akan disertai juga dengan nada yang rendah. Dan menurut Musli tahun 2010, ketika bunyi-bunyi segmental diucapkan selalu melibatkan nada, baik nada tinggi, sedang, maupun rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor ketegangan pita suara, arus udara, dan posisi pita suara ketika bunyi itu diucapkan. Makin tegang pita suara yang disebabkan oleh kenaikan arus udara dari paru-paru, makin tinggi pula nada bunyi tersebut. Begitu juga posisi pita suara. Pita suara yang bergetar lebih cepat akan menentukan tinggi nada suara ketika berfonasi. Sama halnya dengan tekanan. Dalam bahasa Indonesia, nada juga tidak bekerja pada tingkat fonemis, melainkan bekerja pada tingkat sintaksis, karena dapat membedakan makna kalimat. Variasi nada juga yang disertai unsur segmental dalam kalimat disebut intonasi, yang biasa dibedakan menjadi 4. Nada rendah ditandai dengan angka 1, nada sedang ditandai dengan angka 2, nada tinggi ditandai dengan angka 3, dan nada sangat tinggi ditandai dengan angka 4. Baik, materi yang kedua yang saya akan bahas yaitu tekanan. Menurut Haier, tahun 2009, halaman 53 sampai 54, tekanan atau stres menyangkut masalah keras lemahnya bunyi, suatu bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang kuat, sehingga menyebabkan amplitudenya melebar. Pasti dibarengi dengan tekanan keras. Sebaliknya, sebuah bunyi segmental yang diucapkan dengan arus yang udara yang tidak kuat, sehingga amplitudenya menyempit, pasti dibarengi dengan tekanan lunak. Tekanan ini mungkin terjadi secara sporadis, mungkin juga telah berpola, mungkin juga bersifat distinktif, artinya dapat membedakan makna, tapi mungkin juga tidak distinktif. Dalam bahasa Indonesia, tekanan juga tidak berperan pada tingkat fonemis, melainkan berperan pada tingkat sintaksis, karena dapat membedakan makna kalimat. Dengan contoh pada kalimat, dia menangkap ayam itu. Jika ditekankan pada kata dia, itu berarti yang menangkap ayam itu adalah dia, bukan orang lain. Jika ditekankan pada kata menangkap, itu berarti dia melakukan kegiatan menangkap, bukan kegiatan menyembelih atau sebagainya. Jika ditekankan pada kata ayam, itu berarti yang ditangkap adalah ayam, bukan kambing atau yang lainnya. Selanjutnya, yang saya akan bahas yaitu materi yang ketiga, durasi. Durasi adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah segmen. Dalam tutur segmen-segmen dalam kata tinggi, yaitu ting dan gi, masing-masing dapat diucapkan dalam waktu yang sama. Tetapi dapat terjadi bahwa seseorang pembicara dapat mengucapkan segmen ting lebih lama dan segmen gi atau sebaliknya. Contohnya pada kata tinggi sekali atau tinggi sekali. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu da. Menurut Haier, tahun 2009, halaman 55, jeda atau persendiaan berkenan dengan hentian bunyi dalam arus ujaran. Disebut jeda karena adanya hentian itu, dan disebut
persediaan karena di tempat perhentian itu terjadi persambungan antara dua segmen ujaran. Jeda ini dapat bersifat penuh atau bersifat sementara. Biasanya dibedakan adanya sendi dalam internal ginster dan sendi luar open ginster. Jadi sifat jeda ini ada dua. Yang pertama yaitu sendi dalam menunjukkan batas antara satu silabel dengan silabel yang lain. Sendi dalam ini menjadi batas silabel biasanya ditandai dengan tanda tambah. Contohnya am ditambah bil menjadi ambil, lak ditambah sa ditambahkan na menjadi laksana. Dan yang terakhir yaitu ke ditambah le ditambahkan lah ditambahkan lagi war menjadi kelelawar. Dan selanjutnya yaitu sendi yang kedua, sendi luar, menunjukkan batas yang lebih besar dari silabel. Dalam hal ini biasanya dibedakan adanya jeda antar kata dalam frase, ditandai dengan garis miring tunggal, jeda antar frase dalam kausa, ditandai dengan garis miring ganda, jeda antar kalimat dalam wacana, paragraf, ditandai dengan garis silang ganda. Dan ada pula contohnya. Contoh tekanan dan jeda dalam bahasa Indonesia sangat penting karena tekanan dan jeda itu dapat mengubah makna kalimat. Contohnya pada kalimat pertama bermakna buku mengenai sejarah baru, sedangkan kalimat kedua bermakna buku baru mengenai sejarah. Selanjutnya materi yang terakhir yang saya akan bahas yaitu intonasi. Intonasi adalah kerjasama antara nada, tekanan, durasi, dan perhentian-perhentian yang menyertai suatu tutur, dari awal hingga ke perhentian terakhir. Berbeda dengan nada, intonasi dalam bahasa Indonesia sangat berperan dalam pembedaan maksud kalimat. Bahkan dengan dasar kajian pola-pola intonasi ini, kalimat bahasa Indonesia dibedakan menjadi kalimat berita deklaratif, kalimat tanya interrogatif, dan kalimat perintah intertatif. Kalimat berita deklaratif ditandai dengan pola intonasi datar turun. Dan intonasi juga itu bukan merupakan suatu gejala tunggal, tetapi merupakan perpaduan dari macam-macam gejala yaitu tekanan stres, nada pitch, durasi panjang pendek, perhatian dan suara yang meringgi, mendatar, atau merendah pada akhir arus ujaran tadi. Intonasi dengan semua unsur pembentukan itu disebut unsur-unsur suprasegmental bahasa. Landasan intonasi juga ini adalah rangkaian nada yang diwarnai oleh tekanan, durasi, perhentian dan suara yang menaik, merata, merendah pada akhir arus ujaran itu. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan mengenai ciri-ciri prosodi atau suprasegmental dalam bahasa Indonesia. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.